Halo semuanya, kita akan membahas 5 hal yang kita harus perhatikan sebelum kalian itu entry di forex, saham maupun di kripto. Pertama, kalian harus tahu trennya terlebih dahulu. Kalau kalian nggak tahu trennya, ya bagaimana kalian mau trading? Kita contohkan aja. Kita lihat, kita harus tahu trennya terlebih dahulu. Katakanlah market itu sedang konsolidasi seperti ini. Market itu sedang konsolidasi. Kita mau sell atau kita mau buy? Ya kita nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Kalau konsolidasi, kita ya harus menunggu dia break. Kalau dia break ke atas, ya kita buy. Kalau dia break ke bawah, kita bisa sell. Kalau kita nggak tahu trennya, kita bakalan buy dan sell di area konsolidasi. Bakalan terkena stop loss banyak kali. Jadi benar-benar hati-hati di situ. Nah, ini kita contohkan untuk gold. Gold sekarang sedang area konsolidasi. Oke, area konsolidasi, kemudian dia break ke bawah. Ingat tadi ketika kita bilang break, berarti kita bisa ekspektasi dia lebih turun lagi karena dia breaknya ke bawah. Retest, kita seharusnya bisa ekspektasi dia lebih turun lagi dalam. Ini sudah kita bahas di grup, jadi prediksinya ada di grup. Kalian bisa lihat. Nah, itu untuk konsolidasi. Katakanlah gold ini break ke atas, apa bisa? Ya bisa jadi aja. Kemudian kita bisa tunggu dia retest, kemudian kita bisa buy. Oke, jadi kalau seperti ini kalian pikiran bagaimana? Oke, berarti kita bisa buy, kita bisa sell waktu konsolidasi. Ya benar, kalian bisa buy, kalian bisa sell waktu konsolidasi. Makanya kita harus menunggu momen yang tepat ketika itu konsolidasi. Kita contohkan untuk bullish sekarang. Bullish sekarang kita lihat aja GBP USD. GBP USD mulai dari 23 Maret 2020 sampai 31 Mei 2021 itu benar-benar bullish atau benar-benar naik. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa tarik garis trend di situ. Nah, trend line di sini itu menentukan kapan kita bisa buy. Itu really simple strategy. Kita bisa lihat, oke, kapan kita bisa buy? Ingat, kalau bullish berarti kita hanya buy, tidak mencari untuk sell. Ketika hit area support dan trend line. Nah, ini di sini kita bisa buy karena supportnya sangat-sangat kuat, tersentuh kita bisa buy lagi. Jadi seperti itu, kita lebih bisa enak ketika kita tahu trennya. Kemudian yang kedua, pastiin tidak ada trend line break. Maksudnya bagaimana? Oke, kita contohkan lagi GBP USD di sini. GBP USD kita tarik ke area trend line. Jangan sekali-kali ada trend line yang sudah tertembus, kalian masih buy. Itu benar-benar berbahaya karena trennya kemungkinan akan berubah. Nah, sekarang untuk GBP USD kita bisa break, retest. Seharusnya dia melanjutkan untuk membuat lower low di area sini. Nah, jadi seperti itu. Hati-hati ketika trend line itu break. Kalau kalian mau entry, katakanlah saya mau entry buy sekarang, contohkan saya hilangin dulu, saya mau entry buy sekarang waktu di sini. Kalian harus cek terlebih dahulu. Enggak kok, ini trennya ini bullish sekarang. Memang trennya bullish, tetapi ada area trend line yang sudah tertembus. Jadi kemungkinan ditunggu saja terlebih dahulu sampai trennya ini benar-benar selesai. Oke, itu untuk bullish. Kalau bearish, kalian bisa cek untuk USD CAD saat ini. USD CAD ini sangat menarik karena wow, mulai dari 20 Maret 2020 sama seperti GBP USD tadi sampai 26 Mei 2021 ini sangat-sangat panjang sekali untuk penurunannya. Nah, USD CAD juga hampir sama konsepnya atau hampir sama pergerakan harganya. Kita bisa lihat, oke, kalau kalian mau sell di USD CAD itu berhati-hati karena trend line-nya sudah break. Nah, itu tadi, jadi benar-benar hati-hati, dicek. Dia sudah break, dia sudah retest, harusnya dia melanjutkan untuk higher high-nya atau melanjutkan ke naikannya. Jadi itu, yang kedua adalah trend line break. Kemudian yang ketiga itu pastinya kalian harus tahu tempat entry-nya kalian itu di mana. Nggak asal-asal entry aja. Ketika trend line itu break, kalian langsung entry kayak gini. Kalian langsung entry di sini. Okay? Nah, ini kurang bagus. Kalian harus tahu tuh entry yang tepat. Kenapa kok ini nggak bagus? Karena low paling terakhir atau stop loss-nya itu harus ditaruh di low yang paling terakhir. Kita contohkan aja, ini belum terjadi. Oke? Ini kan belum terjadi. Kalian langsung buy karena ini sudah break. Kalian buy, stop loss-nya ada di mana? Stop loss-nya pastinya ada di bawah low yang paling terakhir atau di sini. TP-nya biasa kita kan harus 1/2. Ini stop loss-nya 526 pip, berarti TP-nya ya harus 1000 pip. Jadi TP-nya harus di sana. Lihat seberapa besar stop loss dan TP kita di sini. Itu nggak begitu bagus. Kita akan bahas bagaimana cara menentukan stop loss yang baik sebentar lagi. Kita contohkan lagi untuk gold. Kita hapus dulu. Nah, untuk gold contoh sedang konsolidasi ya. Setelah konsolidasi, kita tahu gold itu break. Nah, seperti ini, oke kan? Konsolidasinya itu di sini.
sini. Konsolidasinya itu di sini. Berarti kita harus bagaimana? Kita katakanlah langsung sell mas. Oke, kita langsung sell. Stop lossnya ada di mana? Stop lossnya ada di low yang paling high yang paling terakhir ini karena lower high. Kita taruh di atas sini. TP-nya ya 1/2, panjang sekali. Apakah akan tersentuh? Ya kemungkinan besar enggak karena terlalu besar TP-nya. Kalau katakanlah TP hanya segini, stop lossnya kecil, itu wajar, tapi ini tidak ideal stop lossnya. Cara entry-nya bagaimana berarti? Kita cari entry yang bagus. Ingat, entry itu harus cari yang bagus. Tunggu dia retest. Jadi kita bisa cek untuk peretesan. Kita contohkan untuk GBP USD. Ini ada garis trend line, break and retest. Entry-nya katakanlah kita dapat entry di sini. Stop loss-nya ada di mana? Bukan di low yang paling terakhir karena di sini ada high yang baru. Kita bisa pakai high itu sebagai entry. TP-nya ya 1/2 seperti biasa, 1/2. Nah, ini lebih masuk akal ketimbang tadi yang stop loss dan TP-nya itu sangat-sangat besar. Jadi itu cara entry yang bagus. Kemudian yang keempat, itu kalian harus menentukan cara cut loss-nya itu bagaimana. Kita udah bahas cara cut loss yang baik di video minggu kemarin. Cara cut loss kalian harus melihat itu karena itu bagus untuk cara menentukan cut loss yang baik. Nah, di sini kita akan bahas secara simple aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kalian mau detail, kalian bisa cek videonya. Nah, cara menentukan stop loss yang baik itu tidak di candle sini karena ini terlalu pendek, bahaya kalau ada news. Tidak di ekor di sini, ini juga bahaya ketika ada news. Ketika ada berita-berita tertentu, dia akan langsung naik kemudian turun lagi, bakalan kena stop loss. Bagaimana yang bagus? Pastiin itu agak tinggi sedikit. Sekarang lagi high sebelumnya, lihat agak ada ruang untuk bernapas sedikit di market. Kemudian TP-nya ya 1/2, wajar aja. Kemudian yang terakhir itu pastiin risk and reward-nya itu bagus. Kalau kalian sudah dapat entry-nya, kalian sudah tahu stop loss-nya di mana, tetapi kalian tidak tahu tuh risk and reward ratio-nya bagus apa tidak. Maksudnya gimana? Nah, katakanlah di Go, ini contoh aja ya, jangan dibuat itu, kita contohkan aja. Ada support yang paling kuat di sini, kuat sekali supportnya. Ada support yang paling kuat. Kemudian kalian taruh stop loss sudah bagus sebenarnya ya. Kita enter di sini, stop loss yang bagus. TP-nya itu di support sebelumnya atau di sini. Kalian bisa lihat risk and reward ratio-nya itu tidak bagus karena lebih besar stop loss dibanding TP. Yang kita anjurkan itu 2 kali stop loss itu selalu. Jadi kalau stop loss-nya itu 10 ya TP-nya 20. Kalau stop loss-nya 40 ya TP-nya 80. Jadi walaupun kita win rate-nya itu 40%, kita masih make money. Sebenarnya forex itu simple dan menguntungkan sebenarnya. Kalau kalian nggak untung di sini berarti pasti ada yang salah di money management dan risk and reward ratio. Oke? Nah, jadi itu kita harus tentukan risk and reward ratio-nya yang bagus. Kalau ini diperpanjang katakanlah 1/2, kemudian kalian berpikir, oh kelihatannya nggak bakalan sih sampai di situ karena ini sangat dalam sekali. Jadi kemungkinan TP-nya ya hanya di sini. Ini tidak sesuai dengan trading plan saya. Jadi ya saya tidak akan enter. Jadi harus benar-benar ada suatu plan sebelum kalian entry. Contoh tadi, saya harus tahu trennya terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus tahu trend line-nya itu sudah break atau belum. Yang ketiga, cara entry-nya itu di mana. Kemudian yang keempat, cut loss-nya itu di mana? Karena ketika kita kena cut loss berarti apa? Berarti itu buy atau ketika kalian buy itu bakalan sudah berakhir. Kemudian yang terakhir itu risk and reward-nya itu bagus apa enggak? Semuanya itu satu menjadi trading plan. Jadi itu videonya, semoga bermanfaat untuk Anda. I will see you next video. Bye bye.